Pak ya ceritanya ya. Iya, Arhan iya betul. duta Indonesia, duta PSSI di Jepang, sementara Marukawa menjadi duta Jepang, kemudian sekarang bergabung dengan PSSI. Pak, tapi kalau dalam proses transfer Marukawa dan Fortes berarti Pak Anto turun sendiri, J. Untuk Ya, pemain-pemain bintang ini berarti Pak Anto turun sendiri. ya Termasuk jadi dealin harga. ya jadi gini Mas. Jadi kita ini sudah langsung kita bersama manajemen itu sudah langsung pokoknya perang puputan lah. Dalam artian harus turun sendiri. Sampai Mas Yeah. Yoyo Sukawi itu sampai setiap jam, setiap waktu itu mesti melaporkan perkembangan. Kalau Mas Yoyo kebetulan di Bali atau pas di Jakarta itu mengupdate terus perkembangannya dengan teman-teman manajemen yang lain. Jadi inilah yang membuat kita ini apa ya ada suatu kesenangan atau kebanggaan ya untuk mendapatkan seorang Taisi Marukawa sama Fortes. Demikian Mas Mahruk. Jadi ini luar biasa beruntung ini teman-teman. Tadi banyak yang komen ini Pak Anto ini seperti PSG atau PSG menjadi PSG-nya Indonesia, kemudian Pak Anto ini seperti Abramovich-nya di Chelsea gitu yang tidak ragu untuk mendatangkan pemain yang diinginkan gitu. Dan sampai turun tangan untuk melakukan negosiasi gitu. Pak Anto kalau kemudian kita lihat sekarang sudah mendatangkan 2 pemain. Tadi sempat ada juga teman-teman Sportstar yang di Instagram juga bertanya, untuk pelatih tetap tidak ada perubahan Pak Anto rencananya musim ini? Ya, jadi terima kasih Mas Maruf. Itu mungkin yang dipertanyakan oleh teman-teman atau adik-adik semua. Jadi pasca kita ini mendatangkan Taisi Marukawa sama Fortes ini, sebelumnya memang kita berapat ya. Tapi Liga itu kan berakhir tanggal 31 April ya. Tanggal 31 Maret ya. Lalu kemarin itu Kamis, Jumatnya, Sabtunya kita rapat sama manajemen, membahas minta rapotnya seluruh pemain, lapornya seluruh manajemen dan rapotnya pelatih. Memang di PSIS ini pelatih itu kan banyak ya, ada dirteknya yaitu Ian Gilang, ada ada Dragan dan lain sebagainya, banyak. Jadi mereka ini masih kita data, masih kita masukkan dan rapot ini sampai sekarang masih kita evaluasi. Nanti outputnya, rekomendasinya apa dari itu. Kan saya juga tidak mau anak-anak atau adik-adik saya yang sudah berjuang mati-matian di Bali itu, setelah kita ini sudah mendatangkan pemain, kita kalau memang tidak bagus, maksud kita harus coret dan sebagainya. Kan kita harus mendapatkan informasi yang berimbang dulu. Dan bagus, rekomendasinya apa, baru kita akan mengevaluasi mana-mana kekurangan kita. Tapi yang jelas sekarang ini kita sudah mulai ada beberapa titik yang di kelemahan tim ini untuk segera mendatangkan pemain-pemain yang di kekurangan tersebut, Mas Mahruf. Demikian. Kalau Draga berarti aman Pak J? Pelatih? Jadi kalau Dragan ini gini Mas Mahruf, jadi kontraknya sama kita itu kan masih panjang, tapi tim ini kan nanti kan kita berkembang ya, hasil evaluasi itu kan dinamis ya Mas Mahruf ya, evaluasi ini dinamis, jadi apakah sesuai dengan evaluasi dari dirteknya, dari Koh Ridwan dan semuanya ya, itu kan nanti masukan-masukan dari itulah yang akan memutuskan. Jadi untuk Dragan ini juga saya jamin juga belum berani 100% kita pakai ya. Kita pengen melihat dalam artinya chemistry antara anak-anak dan pelatih ini harus menyatu ya. Saya amati kemarin ini karena gonta-ganti pelatih ini chemistry-nya kurang menyatu ya. Saya pengen chemistry ini menyatu supaya mereka sama-sama menjiwai. Dengan menjiwai ini seakan nanti kalau pertandingan berikutnya mereka itu akan semangat, kekuranganmu di sini, ini di sini dan sebagainya. Jadi untuk Dragan ini walaupun kontraknya masih, tapi saya belum bisa menjamin, untuk saya pribadi belum bisa menjamin bahwa Dragan ini 100% akan melatih di tim saya ini, tim PSIS Mas Mahruf. Iya, karena musim lalu hampir 3 pelatih ya Pak ya gonta-ganti. Betul. Jadi keluar masuk kemudian datang baru lagi di tengah musim ya memang agak sulit. Dan yang tantangan terberat kan sebenarnya PSIS itu kan punya misi pemain muda dan itu harus bisa dikembangkan karena kalau enggak sayang potensi dari Semarang Pak ya. Betul. Pak, kalau Pak Anto sendiri melihat kinerja dari Dragan Pak secara personal, penilaian Pak Anto? Iya, jadi ini untuk secara personal ya. Jadi kalau Dragan ini
ketika Piala Menpora ini saya sangat punya ekspektasi tinggi ya, sangat ekspektasi tinggi, dan saya justru memberikan award bagus. Karena apa? Dia dengan bermaterikan pemain anak-anak muda yang bagus, yang dari development itu bisa mewarnai di Piala Menpora. Makanya ketika kemarin kita ini di putaran pertama terseok-seok menurun terus, dan rekomendasi manajemen memutuskan untuk memanggil Pak Dragan, kami menyetujui. Tapi berjalannya waktu di Bali itu performanya stabil ya. Untuk mendapatkan kemenangan itu sulit. Makanya akhirnya saya ini sampai datang sama istri ke Bali melihat dari dekat langsung gimana cara melatih Dragan ini terhadap anak-anak. Lalu di waktu mau tanding sama Arema ini saya melihat karakteristiknya sudah sangat beda. Ada sesuatu yang missing ya terhadap Dragan, terhadap anak-anak ini ya. Ataukah mungkin karena lama tidak melatih atau karena dengan pandemi seperti ini. Tapi kita ini kan pemain profesional. Mereka ini kan pelatih profesional, harus tuntut mendapatkan hal yang terbaik. Dari itu saya melihat, saya waktu pertandingan lawan Arema ini saya kok seperti ini, tidak seperti yang di lapangan Telo dan sebagainya. Akhirnya ini dengan Arema yang kena COVID aja seharusnya bisa menang waktu itu. Saya waktu itu sangat kecewa banget waktu itu. Tapi tidak apa-apa, namanya permainan itu kan harus ada kalah dan menang. Tapi waktu itu jujur saya sangat kecewa ya dengan main draw dengan Arema. Tapi dari itu kita berapat. Ini kenapa Dragan ini ada sesuatu yang missing itu terhadap anak-anak. Yang biasanya chemistry-nya muncul tapi missing. Jadi selama ini Dragan untuk kepelatihannya fisik bagus, tapi untuk chemistry belum. Ya ini yang harus segera kita evaluasi ya. Makanya sampai sekarang saya menyatakan bahwa Dragan ini belum 100% kita pasang untuk kompetisi berikutnya. Demikian Mas Maruf. Kalau dari penjelasan Pak Anto ini kayak naga-naganya lebih condong untuk Dragan kayaknya nggak diperpanjang ini. Saya itu kan tergantung dari manajemen ya. Kalau saya itu kan representatif supporter. Tapi secara visual saya melihat bahwa ada yang missing. Saya menyampaikan apa adanya. Nanti kan kita berapat ya. Rapat pun kalau memang rekomendasinya memakai lagi ya saya mengikuti. Tapi yang jelas harus ada dasar-dasar yang kuat dan yang bagus. Jangan sampai performanya itu menurun dan tidak memberikan kemenangan. Bagi saya seperti itu aja Mas Maruf. Ini kalau yang ngomong bapaknya supporter pasti beda cerita. Yang ngomong MBS supporter ya lain cerita lah. Pak, kalau boleh tahu kayak Fortes dan Marukawa itu dikontrak berapa lama Pak? Berapa musim? Jadi gini, saya yang meminta sama manajemen, kita rapat manajemen. Kita memang mereka itu pemain profesional ya. Tapi setiap saya kekhawatiran saya itu kita kontak panjang itu takutnya dia performanya tidak stabil. Makanya kemarin itu kita kontrak 1 tahun dengan catatan ketika performanya bagus 6 bulan berikutnya sudah pasti akan kita tutup, akan kita closing. Seperti Jonathan Kantilana. Jonathan Kantilana itu juga ketika dia sudah mendekati habis atau masih lama pun ketika dia performanya bagus pasti akan kita perpanjang kontraknya. Demikian Mas Maruf. Biar nggak terlena ya Pak ya, karena kalau kontrak panjang takutnya dia nggak terlalu serius, jadi masih agak resiko. Pak, berarti 1 tahun tapi dengan opsi nanti 6 bulan pertama ketika performanya bagus akan langsung diperpanjang. Pasti kita perpanjang Mas Maruf. Ya. Jadi yang sudah ngincer 2 pemain ini harus hati-hati, kalau enggak ya repot ini, kalau harus sabar nunggu kalau performa mereka bagus. Pak Anto, tadi beberapa teman sportstar, teman supporter juga nanya ini welcome-nya siapa lagi nih Pak? Ada nama Dimas Derajat, terus kemudian ada beberapa nama juga Ricky Fajrin. Sudah turun gelanggang lagi nih Pak untuk melakukan pergerakan Pak. Terima kasih Mas Maruf. Ya memang adik-adik itu ribuan DM ke saya juga seperti itu. Pak yang lokalnya gimana, ya Pak. Lokalnya gimana Pak? Lokalnya jadi gini. Jadi setelah pasca rapat itu ya, ini kan baru seminggu ya. Pasca rapat itu kita kan baru mendapatkan rapot ya dari pemain-pemain kita sendiri.
Rapot itu nanti kan muncul rekomendasi ya. Rekomendasinya mau mana-mana yang harus diganti, mana-mana yang harus dipertahankan, mana-mana. Tapi rata-rata anak-anak itu kan kontraknya panjang-panjang ya. Mana-mana kekurangan di kita. Kekurangan di kita itu mana-mana yang harus kita isi. Tapi yang jelas ini sudah ada beberapa rekomendasi untuk segera kita aksi. Tapi yang jelas untuk adik-adikku semuanya sabar. Pak Anto nggak mau teriak-teriak. Nanti kalau teriak-teriak sekarang ini dinamis. Ketika kita sudah menambahkan cintanya kepada si A, tiba-tiba A sudah diambil sama yang lain. Tapi yang jelas itu mohon doanya aja. Mudah-mudahan kita. Tapi yang jelas mereka, terutama putra-putra yang dari luar, yang dari Jawa Tengah, sekarang ini kan Jati Diri juga sudah lampu hijau ya untuk kita pakai. Dan pertandingan berikutnya kan kita juga pakai home and away ya. Jadi apalagi kita juga sekarang itu menggenjot infrastruktur ya. Jadi memang banyak ya di DM saya ini banyak yang menggabung atau pengen bergabung kembali ke Semarang. Tapi kita kan harus menunggu dari rekomendasi dari manajemen ya, terutama pelatih, direktur teknik dan semuanya. Dari itu nanti kan muncul rekomendasi, dari itulah kami segera untuk mencari atau berburu lagi. Tapi yang jelas kita sudah mulai tanda-tanda kok. Apalagi ini kan mendekati musim Lebaran ya. Mereka kan masih libur di kampungnya, masih istirahat. Tapi yang jelas masih ada waktu. Yang jelas kita tetap akan berburu. Tapi yang untuk mencukupi kekurangan tim kita ini. Demikian Mas Maruf. Iya.